wabarakatuh. Nama saya Asri Akmalia Syafitri. Saya akan melakukan uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Nah, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square. Untuk menentukan ketepatan, perlu dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Untuk melakukan pengujian, sebelumnya saya sudah memiliki beberapa data. Data yang sudah ada, kita copy, lalu disalin ke SPSS-nya di bagian data view. Nah, untuk memberikan nama pada setiap variabel, kita ke bagian variabel view. Untuk variabel pertama akan saya beri nama X1, yang kedua X2, yang ketiga X3, dan yang keempat saya beri nama Y. Lalu di bagian desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, untuk pada bagian labelnya bisa memberikan nama sesuai keinginan. Di sini saya akan beri namanya handphone, yang kedua komputer, yang ketiga tablet, dan yang keempat gadget. Pada bagian measure-nya diubah menjadi scale. Lalu kita klik analyze pada bagian regression menuju ke linear. Untuk yang gadget atau Y kita arahkan ke dependent. Untuk yang handphone, komputer, dan tablet. Lalu pada bagian statistik kita klik descriptive dan collinearity diagnostic dan juga Darwin-Watson-nya. Continue. Yang bagian plots, yang SRE-side di Y dan yang Z-spread di X. Histogram dan normal probability plot kita klik continue. Yang bagian save pada residualsnya, unstandardized-nya kita klik lalu continue dan oke. Kita tunggu datanya keluar. Nah, di sini untuk uji normalitasnya ada uji histogram. Pada uji histogram, kurva yang terbentuk yaitu dari bawah, lalu naik, lalu ke bawah lagi. Itu adalah gambar histogram yang baik. Yang kedua ada uji PP plot. Yang uji PP plot garis titik-titik yang ada pada diagram haruslah membentuk garis dan tidak jauh-jauh dari garis yang ada. Itulah gambar PP plot yang baik. Yang ketiga yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, yang dimana jika nilai lebih kecil dari 0,05 maka nilai terdistribusi normal. Untuk mencarinya, kita kembali ke data yang tadi, kita klik analyze, ke bagian dan parametric test, ke legacy dialogs, lalu ke satu sampel KS. Unstandardized, kita arahkan ke tes variable list, lalu klik OK.
Nah, di sini nilai signifikannya yaitu 0,200 atau 0,2. Yang berarti 0,2 itu lebih besar dari 0,05. Maka nilai tersebut terdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas, yaitu uji untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda, yang dimana jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10 atau nilai toleransinya lebih kecil dari 0,01, maka dinyatakan terdistribusi multikolinearitas. Kita kembali ke outputnya tadi. Nah, pada tabel koefisiennya di sini terdapat toleransi, yang dimana pada nilai pertama nilainya yaitu 0,801, yang kedua 0,824, dan yang ketiga 0,953. Yang berarti nilai dari toleransinya lebih besar dari 0,01, maka tidak terjadi distribusi multikolinearitas pada datar tersebut. Sedangkan untuk yang nilai VIF-nya, nilai VIF pertama yaitu 1,249, yang kedua 1,213, dan yang ketiga 1,050. Yang berarti nilai dari data tersebut yaitu lebih kecil dari 10 dan tidak dinyatakan terdistribusi multikolinearitas. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu uji untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Kita buka outputnya. Nah, pada bagian tabel scatter plotnya di sini titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu dan berada pada bagian yang acak, sehingga nilai pada data tersebut ini tidak termasuk terdistribusi heteroskedastisitas. Yang terakhir yaitu uji autokorelasi, yaitu uji untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya, yang dimana jika nilai Darwin-Watson-nya lebih besar daripada 1,5 dan lebih kecil dari 2,5, maka terdapat autokorelasi. Nilai untuk Darwin-Watson-nya dapat dilihat dari tabel model summary. Nilai dari Darwin-Watson-nya ini yaitu 1,295 1,292 atau 1,2, yang berarti nilai dari Darwin-Watson-nya itu lebih kecil dari 1,5, berarti nilainya tidak terdistribusi autokorelasi. Dapat kita simpulkan bahwa data yang telah dibuat itu termasuk dalam terdistribusi normalitas, tidak terdistribusi multikolinearitas, tidak terdistribusi heteroskedastisitas, dan tidak terdistribusi autokorelasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.